Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM IPB. Saya Alsa Destriapani sebagai host dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa yang akan berangkat ke Inggris untuk menempuh sekolah S3-nya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Asri Sulistiawati SKPM MSI. Assalamualaikum Bu Aci. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk apa Bu sekarang? Sibuk persiapan. Oke. Karena tinggal menghitung hari ini bulan depan. Jadi ya sibuk mencari akomodasi, sibuk mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa dan mempersiapkan mental sih tentunya. Oke, berarti akan berangkat bulan November ini. November tanggal 13 insya Allah. Tanggal 13. Jadi teman-teman, Bu Asri ini merupakan penerima beasiswa pendidikan Indonesia dan akan kuliah di University of Reading Inggris melalui beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, makanya kita akan tanya-tanya secara langsung kepada Bu Aci, sebetulnya beasiswa pendidikan Indonesia itu seperti apa, dan kita akan bahas tuntas lah syaratnya seperti apa, proses seleksinya dan lain sebagainya. Oke, Bu Aci langsung aja nih. Beasiswa pendidikan Indonesia itu beasiswa yang seperti apa, Bu? Oke, jadi kalau teman-teman pernah mendengar LPDP, ya saya yakin sih LPDP ini kan memang yang paling mainstream nih, beasiswa yang paling mainstream yang ada di Indonesia dan tidak asing lagi tentunya. BP itu sendiri sebetulnya bagian daripada LPDP atau bisa kita sebut sebagai perluasan dari beasiswa LPDP. Tetapi bedanya BPI ini di bawah selain di bawah Kementerian Keuangan, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Nah, BPI ini sendiri targeted gitu ya, artinya kalau di LPDP semua orang bisa mendaftar. Kalau BPI ini memang lebih segmentasinya lebih dikhususkan kepada tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Seperti itu Mbak Elsa. Oke. Jadi kalau untuk syaratnya gimana, Bu? Syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia, apakah harus dosen tetap atau seperti apa? Oke. Jadi karena BPI ini tadi ya sama dengan LPDP sebetulnya syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat LPDP, yang membedakan hanya soal tadi status. Jadi benar Mbak Elsa, karena ini beasiswa ini sifatnya targeted, dikhususkan pada tenaga pengajar, baik dosen, bahkan termasuk guru SMA dan guru SMK, juga tenaga kependidikan, misalnya staf kependidikan di universitas atau di sekolah itu juga bisa. Kemudian yang terbaru itu ada segmentasi khusus pelaku budaya gitu ya. Jadi para aktivis atau pelaku budaya di komunitasnya atau di masyarakatnya juga bisa mendaftar. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk misalnya nih, Bu, dosen itu apakah harus dosen tetap? Misalnya dosen kontrak tuh bisa nggak? Sepanjang punya nomor induk pegawai sih, kalau tidak salah. Ya ini disclaimer dulu ya. Ini kalau tidak salah saya ingat ada bisa NIDN atau nomor induk pegawai gitu atau NUP gitu ya. Di swasta juga harusnya sih ada. Jadi tidak harus dosen pegawai negeri tentunya. Dari swasta juga bisa, atau surat keterangan bahwa benar adanya yang bersangkutan bekerja di universitas. Seperti itu. Oke. Kalau untuk proses seleksinya seperti apa, Bu? Proses seleksinya cukup sederhana sebetulnya, karena kita hanya melewati 2 seleksi. Pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi wawancara. Nah, di administrasi ini pemberkasan tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Bagi yang sekolah di dalam negeri maupun luar negeri ada syarat kemampuan bahasa Inggris gitu ya, tetapi mungkin standarnya berbeda gitu ya. Kalau di dalam negeri mengikuti standar atau persyaratan dari perguruan tingginya, sementara kalau di luar negeri itu standarnya 6,5 sampai ya 6,5 lah, lebih dari sama dengan itu untuk IELTS, atau TOEFL, setara TOEFL lebih dari sama dengan 550. Seperti itu. Itu syarat administratif. Selain juga perlu membuat esai, kemudian personal statement, dan yang paling penting adalah rencana penelitian. Nah, itu yang paling krusial. Berarti memang harus benar-benar disiapkan ya. Betul, untuk proposal penelitiannya. Tahapan paling apa ya, kalau menurut saya pribadi yang cukup
perlu banyak persiapan adalah memang tahapan administrasi gitu ya. Jadi karena masing-masing syarat tadi memiliki bobot penilaian, khususnya rencana penelitian, jadi itu harus perlu dipikirkan matang-matang begitu ya, dan itu menjadi penentu untuk ke tahapan selanjutnya seperti itu. Oke. Jadi tadi tahapannya tahapan administrasi, Seleksi kemudian administratif, kemudian wawancara. wawancara. Di BPI memang tidak ada tes skolastik seperti LPDP. Kalau di LPDP kan ada tes skolastik ya terkait dengan pengetahuan umum atau psikotes dan sebagainya. Kalau di BPI tidak ada. Jadi dari administrasi langsung ke wawancara. Nah, biasanya di titik mana tuh Bu yang banyak tumbang? Yang banyak tumbang memang di administrasi. Oh ya, satu lagi yang membedakannya dengan LPDP, syarat administrasi yang krusial juga adalah adanya LOA, Letter of Acceptance. Jadi pelamar itu harus sudah punya surat bahwa dia diterima di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sama. Oke, berarti syaratnya harus punya LOE dulu ya? Betul, jadi harus mendaftar perguruan tinggi dulu, dapat surat dari perguruan tingginya bahwa kita benar sudah terdaftar dan diterima di perguruan tinggi, maka itu jadi salah satu syaratnya juga. Oke, untuk Bu Aci sendiri gimana Bu caranya mendapatkan LOE itu? Apakah menurut Bu Aci sulit atau seperti apa? Tentu itu menjadi salah satu proses yang challenging ya, karena menentukan universitas mana saja kita juga perlu riset yang mendalam gitu ya. Selain daripada kita juga perlu menyesuaikan dengan background pendidikan dan minat kita. Kemudian juga di beberapa perguruan tinggi memang ada proses penyeleksian, ada proses seleksinya, tetapi ini standarnya tentu berbeda tergantung dari perguruan tinggi. Karena saya kebetulan program PhD, jadi yang saya lakukan pertama kali adalah mencari supervisor gitu, karena itu menjadi penentu diterimanya di universitas kalau ada rekomendasi dari supervisor. Jadi saya bergerilya dulu gitu ya, mencari supervisor, melamar supervisor, dan alhamdulillah ketemu gitu ya sesuai dengan bidang saya dan minat saya. Kemudian mencari tahu juga tentang universitasnya dari supervisor yang bersangkutan gitu ya, baru melamar gitu. Nah tapi kalau program PhD sih memang kuncinya di supervisor Mbak Elsa. Jadi kalau supervisor sudah oke, kesananya biasanya dibantu untuk proses administrasi di perguruan tinggi itu dibantu oleh supervisor gitu Mbak. Oke, jadi terbilang cukup challenging juga ya untuk mendapatkan LOE. Ya, challengingnya sih karena tadi mencari supervisor, kemudian juga apalagi kalau ada universitas-universitas yang ada tahapan administratif yang lain juga yang perlu dilewati gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya kebetulannya tidak, gitu, tapi di beberapa universitas ada gitu. Nah itulah yang memang harus dilewati juga gitu. Jadi walaupun tadi si BP ini hanya 2 tahap, seleksi administrasi dan wawancara, tapi sebelumnya karena kita harus punya LOE, nah tahapan itu juga harus kita lewati. Di situ Seperti pentingnya itu. jaringan juga sepertinya ya Bu. Jaringan sangat penting. Sangat Sangat penting. penting karena kita juga bukannya nggak bisa ya, tapi mungkin akan lebih berpeluang kalau kita mendapat supervisor misalnya itu dari seseorang yang sudah mengenal gitu, seperti saya misalnya. Saya ini sebetulnya dikenali oleh Pak Helmi. Pak Helmi kebetulan pernah beberapa kali bekerja sama dengan supervisor ini dan dikenalkan, dan sehingga membuka jalan gitu ya, ketimbang ketika kita nyari random di Google gitu. Misalnya kita ini kayaknya mau supervisor ini nih cocok nih, terus kita email langsung gitu ya tanpa rekomendasi atau referensi sebelumnya. Nah itu bisa, tapi agak sulit kali ya, agak ya peluangnya mungkin akan lebih mudah yang cara saya tadi. Betul. Begitu Mbak. Oke, mungkin dari Bu Aci sendiri ada tips atau trik nggak ketika misalnya lolos seleksi administrasi di proses wawancaranya Bu? Proses wawancara, kalau di tadi ya misalnya di tahapan administrasi yang pertama sih tadi ya, pemberkasan itu mungkin terkesannya kita hanya menyiapkan, tetapi sebetulnya itu yang perlu energi khusus karena perlu ketelitian gitu ya, kecermatan dan lain sebagainya. Karena kalau LOE sudah di tangan tapi ternyata di tahapan administrasi tidak lolos kan sayang gitu ya, sayang sekali. Jadi memang harus dipersiapkan betul khususnya dari rencana penelitiannya. Sementara kalau di proses wawancara sendiri
Persiapan khusus atau tips khusus sih saya nggak punya ya selain berdoa dengan kuat. Tapi, ini sih mungkin karena yang ditanya itu sebetulnya itu prosesnya adalah proses verifikasi atau mengonfirmasi apa yang sudah kita tuliskan pada, esai-esai yang sudah kita buat dan rencana penelitian yang kita buat. Kemudian, ya sekuat apa kita bisa menjawab, karena itu untuk memastikan juga bahwa itu benar-benar tulisan kita, gitu ya, dan tulisan itu benar-benar mencerminkan kepribadian kita. Jadi kita perlu, apa ya strategi marketing ya kalau di dalam istilah komunikasi nih. Iya, iya. Perlu, dalam tanda petik menjual diri dengan baik, tetapi juga tidak berlebihan, gitu ya. Karena, para interviewer juga ya mereka kan punya kemampuan khusus tentunya gitu ya dalam membaca, ini orang layak atau tidak gitu ya. Selain daripada, berkas yang sudah kita tuliskan, berkas yang sudah kita susun, juga dari cara kita menjawab gitu ya. Dan saya sih beberapa kali, berkesempatan untuk latihan. Jadi saya ketemu, beberapa calon awardee, ada grupnya waktu itu, sesama pejuang lah. Kemudian ya biar nggak kaku gitu, terus biar tahu bagaimana cara menjawabnya, kami, menjadwalkan beberapa kali latihan wawancara, seperti itu, sampai seperti itu Mbak Elsa. Iya, iya. Dan menurut saya itu, bermanfaat sekali karena kita jadi ya tahulah, kan sesama awardee ini bisa saling memberikan masukan gitu, ini kayaknya kurang nih, ini kayaknya jawabannya kurang kena nih misalnya gitu ya, atau kayaknya jangan gitu deh jawabnya. Nah itu tuh masukan-masukan seperti itu yang perlu kita, dapatkan kan seperti itu. Jadi, tadi mencari teman seperjuangan juga penting, berjuang bersama-sama gitu ya, latihan bersama, nah itu mungkin ya. Mungkin ada banyak grup di media sosial ya Bu ya? Telegram gitu? Saya sendiri dapatnya Telegram waktu itu kebetulan, dengan sendirinya sih ada aja sih kayak, yang mengumpulkan gitu ya, berinisiatif, Iya, "Ayo iya. kita kumpul di grup ini," gitu ya. Nah di grup itulah yang, bukan hanya bertukar informasi atau keluh kesah, tetapi ternyata ada manfaatnya juga untuk tadi latihan wawancara salah satunya gitu. Oke. Nih Bu ada titipan pertanyaan di DM Instagram. Ini katanya, bagaimana nih Bu Aci mempersiapkan beasiswa di tengah mengajar, kemudian mengurus keluarga gitu, seperti apa tuh Bu? Ya itulah tantangannya Mbak Elsa. Memang proses, apply beasiswa dan sekolah sekarang ini memang sangat terasa berbeda dengan, ketika saya apply S2 dan S1 dulu tentunya gitu ya. Apalagi dengan kondisi yang berbeda, sekarang sudah beranak 2 gitu dan ada tanggung jawab juga di pekerjaan. Membagi waktu itu memang bukan hal yang mudah, apalagi saya juga sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Tetapi, karena saya sudah bertekad kuat sejak awal, saya ingin kuliah di sini Iya, gitu ya, iya. itu target saya dulu. Jadi mau tidak mau memang, perlu meluangkan waktu gitu ya. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya bukan tipe yang, apa ya, yang begadang setiap hari gitu ya, ngotot setiap hari harus, enggak juga sih, enggak begitu, tidak sekeras itu juga Mbak Elsa. Karena, ya tadi sih dengan segala keterbatasan saya dan saya paham itu, ketika siang hari saya harus di kantor ya saya mengerjakan pekerjaan kantor, ketika di rumah dan anak-anak belum tidur ya saya membersamai anak-anak gitu ya. Nah ketika anak-anak tidurlah saya coba, menyusun strategi gitu ya dan, menyusun esai-esai misalnya. Dan yang paling sulit memang ketika saya itu adalah mempersiapkan IELTS. Jadi di IELTS itu kan nggak bisa 1 bulan 2 bulan, apalagi kita menggunakan bahasa Inggris juga bukan hal yang, menjadi keseharian gitu ya untuk saya khususnya, sehingga perlu waktu berbulan-bulan untuk belajar dengan serius gitu ya. Misalnya spare waktu dalam sehari itu paling 2 jam 3 jam lah gitu ya, 1 jam sebelum tidur atau 1 jam setelah tidur. Nah itu, golden time yang saya gunakan gitu ya untuk, konsisten belajar IELTS, mempersiapkan ujian IELTS karena, ya IELTS ini juga jadi salah satu kunci gerbang lah untuk beasiswa gitu ya. Dan itu aja sih paling. Ya di luar waktu bekerja dan di luar waktu mengasuh anak sih, pada umumnya gitu. Oke. Mungkin ada tipsnya juga Bu. Selain itu belajar di mana nih Bu? Spill Bu.
IELTS itu awalnya dulu saya so tahu belajar sendiri. Oh gitu. Jadi kayak karena ngerasa masa sih IELTS aja nggak bisa gitu ya, karena kita udah belajar bahasa Inggris dari SD gitu ya. Terus saya coba belajar sendiri. sok tahu gitu ya, karena merasa sekarang tuh banyak resource tuh dari YouTube gitu, kita bisa belajar sendiri gitu ya. Sampai saya jalani ternyata sesat sendiri. Tersesat sendiri karena tetap butuh bimbingan ternyata gitu ya. Belajar sendiri bisa, bukan berarti teman-teman juga harus mengikuti seperti saya gitu ya, tetapi ternyata kalau di saya belajar sendiri itu tidak terlalu berpengaruh karena saya tuh 2 kali tes IELTS, Mbak. Yang pertama itu saya dapat 6 dan itu belum cukup untuk kuliah di luar negeri, kecuali ada sih beberapa lah, kecuali di Jepang atau di Korea tuh masih bisa sih 5,5. Itu padahal gitu ya. baru ya Bu, baru Itu nyoba. ya itu karena self study tadi, belajar sendiri terus dapatnya 6 dan belum cukup di universitas yang saya tuju. Terus akhirnya saya putuskan untuk cari tutor. Nah itu tersedia banyak di Instagram saya waktu itu ketemunya. Itu pun juga tidak hanya 1 lembaga, saya sampai coba 3 lembaga Wow. gitu ya, karena untuk ngejar yang paling susah menurut saya itu adalah writing gitu. Writing walaupun kita sehari-hari menulis, membaca itu kayaknya kita sehari-hari gitu ya, tapi ketika diaplikasikan di IELTS kok saya mendadak bodoh aja gitu. Nah akhirnya karena ternyata saya juga tidak tahu tekniknya gitu ya, dan tutor ini menurut saya sangat bermanfaat karena kita bisa dapat personal feedback, apa yang kurang, apa yang harus diimprove. Nah itu yang penting, itu yang tidak saya dapatkan ketika saya belajar sendiri. Akhirnya dari situ saya les selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Selain juga saya belajar sendiri juga tentunya karena seserius itu. Kenapa serius? Karena ujian IELTS tidak murah buat saya gitu ya. Berapa sih Bu? 3 juta ya kalau nggak salah ya, 3 juta. Ya Dan kan sekali saya sudah tes ya. sekali tes, dan saya kan sekali pernah gagal. Jadi kalau saya gagal Lumayan. sekali lagi 2 kali gaji kan lumayan ya. Iya lumayan banget. Gitu. Jadi itu, dan alhamdulillah sih dari situ ya improve lah skornya sesuai dengan yang diinginkan. Mantap, luar biasa memang perjuangannya luar biasa. Memang konsisten terus tiap hari 1 jam sebelum tidur, 1 Ya, jam setelah tidur gitu ya. Sesempatnya lah, karena cuma punya waktu itu, jadi ya 1 jam dimanfaatkan lah itu. Oke. Untuk periode pembukaan beasiswanya itu biasanya bulan apa aja Bu? BPI ini saya angkatan yang kedua. Jadi yang sebelumnya itu dibuka hanya 1 kali ya di tahun sebelumnya. Nah saya angkatan yang kedua, dan kebetulan ini BPI ini luar biasa sekali. Jadi sebagai salah satu penyandang dana terbesar ya, dana beasiswa terbesar, dan di tahun ini bukan hanya menambah kuota tetapi juga menambah periodenya. Jadi tahun ini aja dibuka 2 kali. Nah saya itu gelombang pertama itu dibuka sekitar bulan Maret kayaknya ya, April ya, Maret April itu periode yang pertama sampai berakhir di bulan Juli untuk proses seleksinya. Nah sekarang sedang dalam proses tahap yang kedua. Jadi di bulan September lalu itu dibuka lagi periode yang kedua untuk tahap yang kedua gitu ya, September sampai Desember lah kalau nggak salah, atau November kayaknya gitu. Jadi di 2 periode itu dibuka BPI, pendaftaran dan proses seleksi. Jadi bagi teman-teman yang berminat, nah misalnya sekarang udah nggak keburu nih yang tahapan yang kedua, nah persiapan untuk yang tahap pertama di tahun depan, karena itu biasanya di bulan Maret atau April sudah dibuka begitu. Oke. Untuk benefitnya sendiri nih Bu, kita belum bahas. Untuk benefit dari BPI-nya tuh seperti apa Bu? Ini yang paling menarik dan harus disimak baik-baik nih. Karena boleh saya bilang BPI ini salah satu beasiswa yang benefitnya sangat banyak. Ya, bahkan ada beberapa benefit yang tidak bisa kita temukan di beasiswa yang lain gitu ya. Karena sebelum saya apply BPI ini kan saya juga apply beasiswa coba mencari tahu gitu ya di beasiswa lain dan mencoba membandingkan benefitnya. Memang BPI atau LPDP ini memang yang paling lengkap sih kalau menurut saya.
Jadi ketika kita diterima sebagai awardee, nanti kita dapat selain tuition fee, ya tuition fee ini adalah bayaran untuk universitas. Kemudian kita juga bisa dapat uang bulanan atau yang disebut dengan living allowance. Sebelum kita dapat living allowance, itu kita juga dapat settlement allowance. Jadi settlement allowance itu untuk memastikan bahwa kita tuh secure nih, khususnya orang yang kuliah di luar negeri, gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk menyewa akomodasi atau deposit akomodasi dan lain sebagainya. Termasuk juga mengcover tiket keberangkatan dan kepulangan 1 kali, asuransi. Nah, asuransi ini juga biaya yang tidak sedikit, ya, asuransi. Dan hebatnya lagi bagi yang sudah berkeluarga untuk jenjang S3 itu ada tunjangan keluarga. Gitu. Jadi akan dibawa semua ada, keluarga. jadi ada family allowance-nya. Jadi ada tunjangan keluarga, kemudian apa lagi ya, banyak sih Mbak Elsa. Oh ini buku, itu juga dapat tunjangan buku per tahun dalam bentuk uang ya. Kemudian riset juga ada, itu juga ada biaya khususnya. Jadi ada banyak benefitnya, banyak sekali gitu. Jadi itulah beberapa yang saya ingat. Banyak sampai lupa sampai lupa karena saking banyaknya gitu ya Bu. Luar biasa, emang benar-benar patut disyukuri mendapatkan beasiswa ini ya Bu. Alhamdulillah sekali. Oke. Jadi gimana nih persiapannya untuk berangkat bulan depan besok? Apa yang sudah dipersiapkan? Yang sudah dipersiapkan packing belum sih ya, belum mulai. Baru beberapa aja yang baru kita list apa aja yang harus kita bawa. Tapi yang terpenting memang mempersiapkan mental sih Mbak Elsa, karena ya biar bagaimanapun ini jadi seperti memulai hidup baru kembali gitu ya di negara orang, bawa keluarga pula gitu ya. Nah, mengondisikan anak-anak terutama, yaitu kemudian ya kalau dalam waktu dekat ini sih memang persiapan mental sih paling banyak gitu ya, menghadapi segala ketidakpastian, menghadapi ya kesusahan-kesusahan yang mungkin akan terjadi karena tadi kehidupan akan amat sangat berubah gitu. Tetapi ya mohon doalah dari semua, semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan begitu ya Mbak ya. Amin ya Allah. Udah dapat Bu kosan atau kontrakan di sana? Ini juga nih yang pelik. Jadi setelah dijalani mencari akomodasi ternyata lebih sulit daripada mencari beasiswa. Karena kalau mencari beasiswa kan kita udah tahu tahapannya tuh ini gitu ya, tinggal kita jalani. Tapi mencari akomodasi ini amat sangat misteri. Apalagi di Inggris ya. Sekarang memang Inggris kondisinya memang sedang krisis dan ditambah lagi banyak para pengungsi Ukraine gitu, dari Ukraina ke Inggris, yang mana selain kami perlu berebut mencari akomodasi dengan sesama mahasiswa, kami juga perlu berebut dengan para migran tadi gitu ya. Nah, jadi amat sangat pelik, amat sangat sulit. Selain mahal juga langka. Jadi kalau mahal aja tapi ada lah gitu ya, minimal ya udah gitu ya, setidaknya kita bisa mengusahakan lagi nanti gitu. Tapi ini sayangnya saya nelfon sehari itu bisa nelfon puluhan agen atau landlord, dan mereka iklan hari ini juga langsung full book gitu. Nah itulah luar biasa sekali mencari akomodasi. Walaupun kemarin baru dikabari ternyata ya alhamdulillah ada satu yang sekarang dalam proses agreement. Mudah-mudahan nih proses agreementnya lancar, karena ternyata ada prosesnya lagi, pengecekan dokumen-dokumen, surat-surat gitu ya. Nah itu juga pelik juga. Jadi mudah-mudahan sih ya maju ke tahap agreementnya sudah bisa lah gitu ya, dan bulan depan tidak homeless. Amin, semoga dilancarkan, semoga tempatnya juga aman, nyaman, apalagi untuk anak-anak ya Bu ya. Nah itulah dia. Iya. Jadi anak-anak akan pindah sekolahnya juga? Pindah sekolah juga, insya Allah. Oke. Keluar dari zona nyaman memang tidak mudah ya Bu ya. Betul, sangat-sangat tidak mudah rupanya. Tapi harus dihadapi. Harus dihadapi ya. Bentuk rasa syukur kita dengan menghadapi semua hal yang ada di depan mata begitu ya. Ya nggak ada jalan lain selain ya maju terus aja. Oke. Ya kita berharap teman-teman semuanya, kita doakan Bu Aci semoga dilancarkan sekolahnya dan segera kembali ke SKPM dengan
prestasi yang membanggakan gitu ya, Amin, dengan amin. sehat walafiat dan tetap ceria seperti sekarang. Amin. Semoga tidak kehilangan keceriaan ya. Iya, Benar sih, itu poin penting betul. kayaknya. Iya, tidak kehilangan keceriaan. Tetap bahagia, tetap happy. Oke, Bu. Amin. Nih, tadi kita lupa menyebutkan jurusannya nih. Oke. Bu Aci mengambil jurusan apa di University of Reading-nya? Jurusannya namanya International and Rural Development, School of Agriculture and Policy Development. Jadi nama jurusannya International and Rural Development. Spesifikasinya karena background saya komunikasi pembangunan, jadi spesifikasi di Development Communication gitu ya. Nah, kalau fakultasnya tadi School of Agriculture and Policy Development. Oke. Itu jurusannya Jurusan. terlalu panjang. Ini sekarang closing statement. Oke. Ini mungkin tadi disclaimer dulu ya Mbak Elsa, mungkin kalau informasi terkait BPI yang saya sampaikan tadi kan tidak mengupas tuntas sih sebetulnya gitu, karena itu perlu sesi khusus kayaknya gitu ya, tapi banyak sih informasi tersedia dan teman-teman bagi yang berminat di BPI bisa mendownload semacam buklet gitu ya, buku panduannya, dan di situ lengkap. Kalau memang kalau saya kan tadi hanya sekilas pandang gitu ya terkait dengan BPI. Saya tidak berbakat memberikan kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi sebetulnya, tapi bagi saya sih, saya selalu berprinsip untuk selalu menyelesaikan apa yang saya mulai gitu ya. Jadi karena saya memulai tadi ya mencari beasiswa, kemudian mencari universitas dan sebagainya, tahapan-tahapan itu yang memang harus saya lalui, yang harus saya lewati, dan bagi saya sih tidak ada kata menyerah gitu ya di tengah jalan, itu bukan yang enggak lah gitu, mudah-mudahan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dihadapi. Mencari beasiswa memang bukan hal yang mudah, itu juga soal jodoh-jodohan gitu ya. Tapi yang terpenting sih, yang penting kita konsisten, jalani, syukuri, dan yang paling penting juga adalah menjalaninya dengan senang hati. Karena kalau tidak dengan senang hati, kita susah ikhlasnya gitu ya. Kita juga malah jadi stres gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang mau sekolah ataupun sedang mencari beasiswa, tetap semangat. Kalau memang dalam perjalanan menemukan belokan-belokan atau jalanan yang terjal, itu hal yang biasa yang harus kita lewati. Ya pantang menyerah lah begitu, dan mohon doa tentunya. Closing statementnya kayaknya doa aja deh. Mohon doa untuk kelancaran studi saya yang Mbak Elsa, seperti Mbak Elsa tadi sampaikan. Semoga saya bisa melewati segala ujian pada proses sekolah nanti dan cepat kembali tentunya dengan predikat baru gitu ya. Amin. Ibu dokter nanti kita panggilnya. Amin. Enggak lah. Dan kita akan kembali lagi mungkin di podcast ini dengan setelah ya, before and after. Iya, before and after. Setelah nanti mendapatkan gelar baru ya Bu Aci. Amin. Jangan lupa nanti mampir ke podcast ini lagi. Amin, tentu. Untuk sharing gimana perjuangan di sana nanti. Insyaallah. Oke. Baik teman-teman, kiranya cukup untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Aci atas waktunya di tengah kesibukannya. Beliau mengagendakan untuk sharing kepada teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Kita akan kembali lagi di podcast SKPM IPB di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.